is nothing more. Makanya kan nyari alamatnya di mana, ternyata alamatnya di sini. Kita datengin. Terus si mbaknya itu kerja apa selama ngidupin suaminya? Itu dia malam itu jadi perempuan malam bikin nyanyi gitu. 100.000. Yuk. Pada kenal semua, Tenopi. Ih, nggak usah takut. Sama anaknya saling. Ayo. Itu tuh tayang di YouTube jadi artis. Tanda tangan ya. Kan tanda tangan mah aman. Yuk. Ini anaknya. Coba lihat lagi pengen baca. Kita yang YouTube kan? Nah. Gak usah takut, tuh tayangan YouTube, tuh konten YouTube. Oh, detail deh. Yuk. Diantar ke depan ya. Aja angkat. Yuk, salim dulu. Dari bawah ke mana supaya jadi penyanyi. Yuk, bismillah yuk. Bilang ya. Mau ngasih walau dulu buat anak-anak. Oh. Lihat aja jajan ya. Melanggu gitu. Ayo aja dulu jauhnya. Gak apa-apa. Mau aja gitu dia baik. Sekolah kan itu kan. Sekolah itu kan mulai asuh di sekolah. Bahkan mama jadi penyanyi terkenal. Ya, jangan tertarik. Makasih ya Bu. Ntar nyusul ya. Udah bener nyusulnya. Udah bohongnya benernya. Bener Ya, nyusul. Nyusul, masa nggak nyusul? Siapa nanti yang? Ayo, sini aja. Si Raja kan ajaknya. Si Raja ajaknya. Makasih Teh. Nanti bener nyusul. Teteh nyusulnya. Assalamualaikum. Oh, udah pada kenal semua Teh. Udah siang. Yuk. Mbak, Ya. boleh diceritain nggak kisah hidupnya Mbak? Saat ini Mbak statusnya apa? Janda. Single, janda. Mantan suami berapa? Mantan suami. Ayo sabaraha. Pertama si Komarudin, bapaknya si Raja. Oh iya, yang tadi. Terus? Yang kedua si Adi Munadi. Yang ketiga orang Malaysia, si Suadi Maga. Terus? Yang keempat ini Judin Komarudin. Oh, udah ada 4. Sekarang masih? Udah enggak. Oh, jadi udah 4 kali nikah? Lah kalah saya juga belum satu pun. Ini udah 4 kali? Tapi anaknya 1? Iya. Oke. Nah, terus yang nyanyi off udah berapa lama? Udah lama Teh. Kan waktu itu dilarang sama suami, sama si Judin Komarudin itu, udah jangan nyanyi aja lu katanya. Oke, terus berhenti tuh nyanyi? Berhenti. Udah berapa tahun? 2 tahun katanya? Ya minimal
awal 2 tahunan. 2 tahunan. Terus mantan suami kemana? Nggak tahu. Ngilang. Emang kenapa pisahnya? Kepijut cewek lain kali. Oh, kepincut cewek lain. Tapi ada buktinya tuh. Emang nyaksiin? Pernah ngeliat ya jalan sama cewek. Oh, udah ngeliat jalan sama cewek. Terus abis itu udah nggak ada komunikasi lagi? Nggak ada. Terus katanya benar nggak diklarifikasi selama Mbak nikah itu Mbak yang ngidupin katanya? Betul. Ngebiayain dia. Biayain apa aja tuh setiap hari? Pengen kadang buat ngerokoknya. Dia bilang buat mancing. Berapa sehari? Suka dikasih 100.000 per hari? Iya, kadang kalau nemuin. Jadi Mbak yang ngasih ke si suami? Bukan suami ngasih Mbak? Bukan. Oke, Mbak kerjanya sebagai apa sebelumnya? Katanya pemandu lagu LC. Betul nggak? Iya, kayak gitu. Terus? Sama tamu-tamu kayak Sama gitu. tamu-tamu di tempat karaoke. Terus apa lagi? Suaminya bener nggak katanya suka nganterin kamu untuk open? Enggak, belum. Hah? Belum. Terus apa lagi kerjanya? Itu doang. Nyanyi karaoke di mana? Kalau karaoke belum pernah sih, paling manggung di tempat orang hajat. Oh, di tempat orang hajat. Lah kan katanya si suaminya nggak ngebolehin kamu nyanyi. Jadi cari uangnya gimana? Ya itu yang teh Nabi bilang apa, open ya. Open. Itu betul. Berarti jadi suaminya yang nganterin? Enggak sih, suami mah nggak nganterin. Oh, suami nggak nganterin, kamu doang. Di mana itu di aplikasi? Ya waktu itu di aplikasi. Atau ada maminya? Di aplikasi. Di aplikasi. Berapa per hari dapat? Nggak tentu sih. Paling banyak? Nggak tentu juga, itu mau gimana rezeki aja teh. Kira-kira paling banyak berapa? Kalau rezekinya dua-dua, kalau kadang nggak ada rezeki sama sekali, nggak dapat uang gitu. Coba lihat dong mantan suaminya, katanya ganteng, bule, blasteran ya? Kata mantan suaminya blasteran Belanda ya? Iya teh. Iya kali, nggak tahu sih blasteran mana. Umur sabaraha? Seumuran. Oh, 34. Ini kayak gini nih. Oh, oke gitu. Atuh ganteng kasetnya. 10 tahun itu udah dari 2013 nikah. 2013 nikah, cerai Pas Juni kemarin. tahun ini. Oh, Juni tahun 2023. udah move on belum? Belum. Masih nyari hatinya? Hah? Sakit hati sih, tapi kalau misalnya dia pengen ini rumah tangga lagi, mau aja teh. Kalau gimana ya, kedagingan teh sama dia. Oh, kedagingan. Terus si lakinya bukannya udah nikah lagi katanya? Sama perawat ya? Iya, tapi nikahnya kan bapaknya nggak ngizinin. Oh, berarti nikah di bawah tangan? Orang tua ceweknya nggak nyaksiin nikahnya itu. Oh gitu, emang boleh ya? Oh, nikah siri ya itu ya? Iya teh.
nikah siri. Teh, coba dong Teh nyanyi lagu apa biasa kalau dari panggung ke panggung? Kayak judul Juragan Empang kayak gitu, kalau misalnya ada request nyanyiin. Coba kayak gimana Juragan Empang? Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinare terang, dasar nasib sun lagi kaberan, didemeni Juragan Empang. Bagus suaranya Mbak. Jelek kata Wina mah. Ih bagus lah. Tapi udah lama nggak diasah ya? 2 tahun ya? Nanti kalau ada yang nawarin rekaman, mau nggak? Mau aja. Mau aja. Diasah Mbak, biar Mbak terkenal, banyak duit, biar cowok-cowok datang. Jangan Mbak nguber-nguber laki. Laki mah nggak perlu diuber. Kalau kita banyak duit, datang sendiri. Ya, jadi harus mandiri, harus cari uang sendiri. Oke, guys, ini kita masih di jalan. Ini di daerah Serang ya? Nggak tahu. Iya. Lah katanya Mbak pernah manggung ke Tangerang. Ini jalan ininya nih. Lupa. Udah lama. Ini tol Rangkas kan ini. Oh, tol Rangkas. Baru ya. Tol baru. Oke, guys, nanti kita lihat casting penyanyi untuk 2024 seperti apa. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Oke guys, jadi kita lagi makan siang dulu karena udah jam 1. Kita juga belum sarapan soalnya tadi buru-buru pagi langsung ke rumah Mbaknya, perjalanan 2 jam tadi ya. Nah, Mbak, tadi Mbak nunjukin foto-foto waktu masih jadi biduan ya. Terus kenapa katanya nggak bisa perawatan? Dia sempat depresi mikirin suami. Depresi? Kenapa depresinya? Suaminya kan ninggalin gitu aja. Emang bener-bener langsung nggak ada aba-aba, langsung ditinggal gitu aja? Iya, ditinggalin. Berantem dulu atau gimana? Nggak berantem, kata dia udah nikah lagi katanya gitu. Terus? Kayak semacam akunya di madu, aku nggak mau di madu. Ninggalin gitu aja, ditinggalin di rumah sendirian kan ya. Terus sampai depresi? Sampai depresi. Kalau diri pun sakit. Nggak tahu berkedepannya ini hidupnya gimana. Nggak tinggal sama suami ninggalin kayak gitu, sakit aja. Makanya yang mau nyanyi juga males lah gitu, kan dilarang sama suami berhenti nyanyi, karena udah diikutin sampai sekarang berhenti nyanyi. Terus Mbak katanya pernah itu kayak pergi dari rumah gitu, kabur-kabur. Terus emosinya juga nggak terkendali ya? Gimana Mbak nggak terkendalinya? Nggak tahu, kayak nggak sadar aja gitu. Apa nggak sadar? Udah berapa lama tuh? Dari bulan Juni. Terus pernah konsultasi nggak? Coba ditahan aja. Diatur abang sayang. Harus konsultasi. Sadar nggak sadar teh. Iya tahu.
Kan kayak konsultasi kan bukan termasuk, maaf ya, orang gila, bukan. Kan konsultasi aku aja misalnya nih putus sama pacar, kita mau konsultasi boleh, dan itu nggak masalah. Banyak kok orang-orang konsultasi kayak gitu, kayak ngobrol sama temen gitu loh mbak, ke psikolog. Faktor biaya ya, Nggak ada biaya. Jadi dari bulan 6 sampai sekarang udah mau bulan 1 kan, udah bulan 1 kan sekarang 2024. Masih ngerasa suka kayak kesel gitu, emosi, Kalau emosi mah udah nggak. bisikan-bisikan. Bisikan udah mulai nggak ada sekarang. Sampai dari kapan? Dari seminggu ini udah nggak ada bisikan-bisikan, ternyata ada bisikan-bisikan. Nah itu, aduh, kenapa minum obat? Ini dikasih obat. Dikasih obat dari puskesmas doang, bukan rumah sakit. Katanya itu TWS yang ngasihnya. Iya, puskesmas, harusnya ke rumah sakit. Terus udah gitu suka ada perasaan kayak sedih, terus berkepanjangan, gelisah berkepanjangan, suka gitu, nggak mikirin aduh gimana ini nanti ke depannya gitu. Iya sekarang mah penyemangat sembuh aku itu anak sih aja. Jadi ingat ke anak aja lah gitu. Makanya baru juga berat tinggalin anak. Takut bohong-bohongan gituin ya. Tenokin ngejemput, katanya takut bohong-bohongan, mimpi apa gimana gitu. Mbak, nanti kalau misalnya, nanti kan ya kita juga tadi bilang kan nanti kita ke salon perawatan lagi ya Mbak ya. Tapi ini kan untuk kesehatan Mbak, kalau Mbak konsultasi dulu, mau nggak? Aku biayain semuanya ke dokter. Konsultasi, cerita semuanya, apa yang Mbak rasain. Nggak dirawat, nggak. Cuma konsultasi aja, supaya ada action dari kayak misalnya Mbak nih kayak, iya dok saya pernah ngerasa kayak gini, ungkapin aja. Mau nggak Mbak? Kan selama ini kan mau periksa Nggak ada uang. nggak ada biaya, jadi takut. Jadi takut, ini bingung. dibantu sama Kak Novi buat semua biaya. Tapi untung kamu cerita, jadi kan kita tahu harus ngebantu kamu kayak gimana. Mumpung di Jakarta. Jadi teh nembok. Ini gimana terbaiknya aja. Oke. Dia takut guys karena dia nggak tahu aku gitu. Selama ini nggak tahu aku siapa. Maka tadi ada orang yang foto, dia browsing ya, Mbak browsing ya di internet ya, Pratiwi Novianti gitu. Mbak biar sembuh, biar bisa nyanyi lagi, semangat lagi, cari duit yang banyak Mbak, percantik diri, laki mah aduh, chill. Oh iya. Tapi masih muda juga sih, 34 kan. Udah cantik, tadi dananya kayak artis dangdut papan atas. Ya nggak apa-apa, nanti kan kalau Mbak udah sehat, udah bener-bener semangat cari uang, Mbak bisa nikah lagi. Tapi kalau emang dapat jodohnya, kalau belum ya jangan dipaksakan. Allah itu akan memberikan jodoh di waktu yang tepat. Ini gini ada bekas luka, nggak tahu luka kejadian kapan, lupa. Gak sadar ya? Enggak sadar. Ini ada luka. Gede nggak lukanya? Enggak, udah kayak semacam baret aja, baret. Mbak Lecet. Dewi yang ngakuin Enggak, dia lupa. mau Lupa ya? nanti sama dokter. Jadi Mbak sadarnya pas minggu ini, baru seminggu ini? Sebelum-sebelumnya nggak sadar? Yang diceritain, maaf ya Mbak, maaf banget. Katanya Mbak masuk mobil orang, terus hampir buka baju. Lupa itu ya? Lupa.
Nah kan kita takutnya Mbak dimanfaatin sama orang loh Mbak. Betul. Ya kan di sini kita tuh sayang sama Mbak. Gitu makanya nggak apa-apa konsultasi kan sebentar doang. Mbak lihat nanti hasil dari dokter seperti apa, ceritain aja. Saya kalau misalnya nggak minum obat ya, nggak bisa tidur kan katanya. Bener ya? Ceritain itu pertama, yang kedua ada bisikan. Itu harus diceritain Mbak. Terus bilang panik, paranoid berlebih. Apa sih paranoid bahasa Indonesianya? Ketakutan berlebih. Gitu. Terus suka gerak-gerak sendiri, mukul sendiri, padahal sebenarnya nggak pengen. Terus katanya Mbak kayak berusaha mengobatin orang gitu ya? Tapi nggak sadar. Iya nggak sadar. Nah itu ceritain sama dokter maksudnya. Hal-hal yang nggak pengen Mbak lakuin, tapi Digerakin. badannya lakuin sendiri, gerak sendiri. Kebetulan oke aja udah bilang ke dokter takut lupa kayaknya. Oh iya. Ya boleh, nanti dibantu ngobrol ngomong. Mbak berarti diem aja kalau gitu ya. Biar dijelasin sama Ardi, sama aku. Ya. Yang jelas konsultasi kesehatan dulu paling utama Mbak, mumpung di Jakarta. Susah di sana di mana? Rangkas ya? Di Rangkas. Dari rumah sakit di sana susah gitu untuk psikolognya. Kalau puskesmas kan obat juga paling cuma 1-2 ya kan. Kalau di sini kan lengkap nanti obatnya. Mbak ini sesayang apa sih sama lakinya? Sesayang apa sama lakinya? 10 tahun udah rumah tangganya teh. Oh, terus dia berondong katanya. Seumuran. Oh seumuran. Dia yang minta menceraikan atau enggak? Kayaknya ujuk-ujuk Nggak berantem dulu nggak faktor Enggak. ekonomi. Dia kan nggak kerja. Itu karena ceweknya itu perawat. Jadi dia perawat. Terus Ya itu kali pengen merubah nasib kali. Wah, Punya wanita idaman lagi berarti. nah terus waktu bakal jadi LC dia gimana? Nggak apa-apa. Tahu kan tapi katanya. dia tahu dia. Terus Open juga tahu dia. terus gimana? Apa? Terus tapi nggak masalah dia. Enggak masalah, asal jangan di depan mata katanya. Oh dia ngomong gitu. Kan dianya kan nggak kerja. Yang cerita duluan siapa? Dianya yang ngajak nikah duluan. Oh dia awalnya kenal di mana Mbak? Tanggung. Di ini salon teman. Di salon teman. Terus Ngobrol gitu. Terus ngajakin nikah, dia bilangnya kan duda, ya udah nikah. udah anak berapa? Satu. Dia apa sih? Kan aku nanya doang. Terus habis itu dia juga duda soalnya. Yang dulu, kalau nggak usah. Terus habis itu Ya itu rumah tangga kayak gitu. nikah itu resmi. Nikah resmi. Habis itu Itu kan dia kan bilang nggak kerja, ya udah aku aja kerja naik panggung gitu. Lama-lama dia cemburu lihat aku disawerin cowok gitu, nempel-nempel. Ini sih ngerin memang macam nangis mendingan gawe apa kok. Jangan lihat di depan mata gitu. Lama-lama pas terakhir bulan 6 itu dia kepincut sama cewek itu yang kerja di perawat. itu mantannya kan udah putus kan mereka tadinya. Iya, Terus udah putus. tapi nyambung lagi karena ngeliat kerjanya perawat. Itu juga mantan dia sebenarnya apa sama kerjaannya dulunya, cuman bapaknya dikuliahin lagi. Oh gitu. Berapa emang gaji perawat? Nggak tahu. Oh dia nggak ngomong. Iya. Yang tadi di video di TikTok kan cantik banget. Terus penampilannya benar-benar wah banget. Nggak keurus gara-gara nikah itu. Udah mulai gak perawatan. Tadinya perawatan. Pakai skincare gitu ya.
makanya Pak Sedih banget. jadi laki-laki nggak boleh nyakitin perempuan. Iya sih. Apalagi kayak ninggalin gitu kan, udah melakukan komitmen dalam pernikahan, masa masih jadi buaya? Udah nih ceritanya nih. Kenapa? Mau nanya tadi bisikan Bu Rita ya gimana? Ngebisikinnya apa? Ngalihin pembicaraan. Nggak lupa sekarang masih hendak minum obat itu. Udah hilang, tapi kan gara-gara obat. Apa dulunya? Bisikannya apa? Dulunya gimana, katanya ada pocong ya? Bisikan pocong. Ya. Kayak gimana lupa lagi sih sekarang mah. Udah mulai lupa bisikannya. Udah nggak mau ingat lagi. Oh iya. Intinya ada bisikan. Itu bisikannya pas sama ada tuh apa sama teman si Kudek namanya. Budi Siapa? Kudek. Kudek. Kudek tuh yang nggak tahu Mungkin itu di situ. si Kudek. Nama panggilannya Kudek. Nama aslinya Dede Jung. Oh, terus gimana? Oman nggak bilang. Oman bilang nggak? Belum. Nggak ada bilang. Ya itu. Jadi semacam kayak ikut zikir ya. Zikir. Sebutin jangan zikirnya. Iya nggak apa-apa. Betul. Zikir Allahu. Allahu. Dia kayak kata dia kan ditransfer energi dari jauh ya. Rasa ini dia emang kayak masuk ke badan Wina tuh si Kudeknya itu. Sudah gitu. Terus Wina pas, udahlah kata Wina pengen tidur jangan diterusin lagi. Pas tidur kenapa tiba-tiba kayak orang ngerasain sakaratul maut Wina. Dari kejadian itu ya terus bisikan gitu. Oh dari situ awalnya. Dari situ. Jadi kayak semacam dimati suriin gitu. Kayak orang mati suri tapi hidup lagi gitu. Kalau hipnotis soal apa Wina kita tahu. Nah, terus katanya Mbak sering ke orang pintar, benar nggak? Aku dengarnya. Itu ngobatin badan biar ini. Sebenarnya Tapi orang pintar itu mah baik kok yang lainnya. apa sih dukun? Iya kalau orang bilang mah dukun. Maksudnya Mbak Wina ngapain sering ke dukun? Ngapain? Nanyain rumah tangga wah masih rumah tangga jodoh enggak gitu, masih jodoh enggak gitu. Terus itu bilangnya dukun itu masih jodoh katanya, cuman kegoda rumah tangga, suami itu kegoda kayak lain udah gitu doang. Tapi Mbak Wina memang percaya? Begitu-begitu percaya? Dunia itu percaya Jadi berarti memang dari dulu? sebatas nanya kalau misalkan udah nggak jodoh nggak diharapin gitu ya, itu kan dukun bilangnya masih jodoh panjang aja, makanya Wina ngarepin aja udah walaupun misalkan nggak datang Itu juga. biar panjang, kesana lagi, Iya, triknya gitu. Itu dukun bukan Pak Ustadz kan? Dukun ada perempuan dukun di Cijaku. Kalau Pak Ustadz mah bilangnya pasti itu ya, kalau emang nggak kalau jodoh balik lagi, kalau enggak ya ikhlasin, pasti gitu kalau orang baik ngomonginnya. Terus abis itu Mbak pernah pakai ini nggak? Apa namanya? Tusuk Nggak pernah. Jadi selama Pak sama biduan itu nggak pernah. nggak Cuman skincare aja. Si lakinya terakhir ketemu kapan? kemarin perasaan waktu ada kali 2 mingguan 2 mingguan ketemu dia nyemangatin katanya jangan sedih katanya, nanti juga balik lagi katanya rumah tangga lagi. Stres tuh orang. Bener kan? Itu di mana ketemunya? Dia tuh di rumahnya Teh Lilis di Oh, Bigen. datang dia. Terus kamu bilang apa abis itu? Kamu lagi nggak sadar ya? Sadar sih Teh. Kan katanya baru saja seminggu. Dia itu kalau dia datang ingat. Oh dia datang ingat. Kalau dia datang ingat. Tapi nggak bisa ngomongnya gitu ya? Apa gimana? Kayak inget aja gitu Teh. Kalau dia nemuin kayak inget aja, kalau masalah kejadian yang lain mah nggak ingat.
Itu mantan suaminya datang ngasih uang. Enggak minta uang kau Yun. Kalau minta uang, Beneran? Dikasih sama Yun. Dikasih berapa? enak ya. Kadang cepet, kalau itu kadang 150.000. Buat apaan dia bilang? Mancing.